Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina illalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wa alihi wa sallihi wa sahabatihi ajma'in wa ala man ihtada bihadihi wa ya nafsi bitaqwallah. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma bil Qur'an sadaqallahul azim. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian Ihya'us Sunnah Masjid At-Taqwa Rahim. Hanya patut memanjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah berkenan untuk mempertemukan kita di dalam majlis ta'lim, majlis tafaqquh fiddin, majlis talabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala liyatafaqahu fiddin, hendaklah mereka bertafaqquh fiddin, waliyundiru qaumahum la'allahum yahdharun, agar supaya mereka-mereka yang bertafaqquh fiddin ini memberikan peringatan kepada kaum mereka, himul mu'minina wal muslimin, agar supaya mereka senantiasa la'allahum yahdharun, agar supaya mereka senantiasa hadar. Hadar itu senantiasa waspada, senantiasa berjaga-jaga. Allah Subhanahu wa taala dalam sebut membagikan orang wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, tidaklah pantas bagi orang beriman untuk semuanya berangkat berjihad. Ini kelompok yang pertama. Kemudian Allah nyatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Mengapa tidak ada di antara mereka sebagian ta'ifah? Ta'ifah itu sebagian kecil yang secara khusus mendalami din, bertafaqquh fiddin, supaya mereka faham betul urusan-urusan din mereka. Dan fungsinya yang kedua adalah agar supaya mereka memberikan peringatan bagi saudara-saudara mereka ketika mereka pulang dari medan jihad. Jadi hanya ada dua jenis umat Islam. Yang pertama, orang-orang yang berangkat berperang, tentunya dengan segala yang berkaitan dengannya. Kalau orang Arab mengatakan wa mutatallabatihi. Kemudian yang kedua, orang yang belajar. Jadi kalau tidak perang seperti kita ini, ya, yang perang pulang mau yang belajar berangkat, itu tergantung kondisi dan kemampuan masing-masing. Sinfa hanya dua macam, dua jenis, tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang jihad juga, perang juga orang mangkat, sinau ora gelem, ngapa nongkrong ning prapatan. Berangkat juga tidak, belajar juga tidak, ngapain menyibukkan diri dengan dunia. Ya, kalau umat Islam kondisinya seperti ini, maka kemenangan akan sangat jauh untuk didapatkan. Api, ya, satenya di Al-Islam di sini, apinya di sana Kartosuro. Ya, kapan matengnya? Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwati wal akhwat, ini apa yang saya simpulkan dan saya fahami dari firman Allah Ta'ala yang ada di dalam surah Taubah tersebut. Semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tema kita pada malam hari ini insyaallah
Menurut saya mungkin tema yang biasa-biasa saja. Barangkali bagi orang yang luar biasa, ya terserah dikatakan ini tema yang luar biasa. Tapi sebenarnya tema ini sudah ada di dalam Al-Quran. Tema ini Rasulullah sebut di dalam hadis-hadisnya. Bagi yang sering mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis Rasulullah SAW, maka tema ini bukan hal yang asing. Hanya bahas buat sedemikian rupa seolah-olah ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya tidak. Kajian kita adalah Ihya'us Sunnah, menghidupkan. Kajian kita adalah wala tajassasu. Jangan kalian menjadi mata-mata. Ya. Mata saja, satu saja sudah susah, apalagi dua, menjadi mata-mata. Itu dosanya dua. Maka ma'asyiral ikhwati wal akhwat, ya, kajian ini mudah-mudahan bisa didengar oleh seluruh kita. Dan Allah berikan bagi para intel-intel, bagi para uyun, para jawasis, mereka-mereka yang sudah berbagai jasus, yang bekerja untuk kepentingan orang-orang di luar Islam, baik yang ada di ruangan ini, mudah-mudahan tidak ada, tapi kalaupun ada, sebab keberadaan makhluk yang sejenis ini memang secara kasat mata susah dideteksi, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan firasah kepada orang-orang beriman. Orang-orang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketajaman, mencerdaskan orang-orang beriman sehingga mengenali mereka-mereka yang tidak berpikir cerdas. Karena pikiran mereka itu, mohon maaf ya, min butun ila butun wa ma tahtal butun. Pikiran mereka hanya mau pasang badan, mau bekerja demi kesengsaraan manusia yang lain. Jadi ini barangkali mudah-mudahan dengan nasihat bisa menjadikan mereka-mereka yang profesinya seperti ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, karena barangkali ini live. Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, waktu kita berjalan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat. Maka saya katakan ini bukan satu tema yang luar biasa, sebenarnya biasa-biasa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 2, "Inna amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Baik orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, adzan. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, tajassus. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ikhwati wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk para intel-intel dimanapun kalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan satu pengajaran yang sangat penting untuk kita fahami, bahwasanya kesimpulannya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan pengharaman-pengharaman yang lain. Sesuatu yang Allah haramkan itu apabila kita sebut satu persatu, apapun bentuk pengharamannya, itu semuanya sebenarnya hukumnya sama-sama. Sama seperti orang berbuat zina, sama seperti orang berbuat minum khamar, judi, kayaknya termasuk tajassus ini. Fahuwa fi'lun muharram. Tajassus ini adalah merupakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah oleh para ulama usul, bahwasanya yang terjemahnya saja itu perkara ketaatan yang bila dilaksanakan mendatangkan pahala, maka semakin luas manfaatnya yang akan berdampak kepada orang lain,
maka ketaatan pahalanya semakin besar. Yang disebut dengan manfaat yang mutaaddi. Mutaaddi itu bagi jenengan yang belajar bahasa Arab itu ada fi'lun lazim, ada fi'lun mutaaddi, kata kerja yang terbatas, kemudian kata kerja yang dia melibatkan yang lain. Maka satu manfaat yang melaksanakan ketaatan kepada Allah atau dalam pengertian manfaatnya itu terbatas, maka pahalanya juga terbatas. Akan tapi kalau satu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan berdampak kepada kebaikan orang lain lebih luas, secara meluas dan meluas, maka semakin luas dampak kebaikannya. Wa kadzalika, demikian pula kebalikannya. Kalau satu kejahatan itu hanya dilakukan oleh seseorang yang itu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya memang segala maksiat itu akan berdampak kepada yang lain. Tapi ada dampaknya terbatas, ada dampak. Orang yang mencuri, orang yang melaksanakan tindakan kriminal tidak lebih besar dari orang yang mempunyai aktivitas tadi, at-tajassus. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam penjelasannya dalam yang masih dalam bahasa Arab dan juga mungkin yang sudah tajassus. Tajassus itu adalah naqlu kalamin nas ala wajhil ifsad. Tajassus itu artinya memindahkan pembicaraan manusia. Pembicaraannya ustadz ya, direkam, pelajari, diteliti, apalagi nanti yang disisipkan ataupun sesuatu yang diselewengkan. Itu memang tujuannya untuk merusak. Ya, orang-orang yang akan berbuat ketaatan, mereka berkumpul, mereka berkomunitas untuk perbaikan demi umat. Mereka ini bersungguh-sungguh, maka kadang-kadang didapati di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak senang. Kemudian mereka berupaya untuk memindahkan, ya, baik dalam bentuk gambar ataupun yang lain yang kita jelaskan setelah ini. Yang ini akan disetorkan, disampaikan kepada mereka yang hitung siapa yang mengorder mereka. Kalau yang mengorder mereka orang-orang kafir, ditaati, ini nanti sampai kepada satu tingkatan hukumnya sangat berat, masuk dalam kategori perwalian, al-wala wal bara. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan tadi sedikit penjelasan dari Imam An-Nawawi, maka para ulama yang lain mendefinisikan tajassus ini, saya terjemahkan seperti ini. Tajassus adalah suatu perbuatan mencari informasi. Mencarinya bukan sekedar sekali dua kali, terus menerus, ya. Selama belum tercapai, dengan segala daya upaya dan segala macam cara, ini akan terus dikorek dan dikorek. Ya. Dalam bahasa Arabnya tatabbu'u auratin nas. Orang yang senantiasa mengikuti, menyelidiki auratnya manusia yang lain. Ini yang masih sangat umum. Ya. Datang di tempat, ya, bahkan bisa jadi kadang-kadang sudah in group dengan mereka. Memang ini kerja-kerja spionase seperti itu. Dengan cara mengumpulkan dari tulisan-tulisan mereka, dokumen-dokumen mereka yang bersifat privasi, atau dengan cara menyadap komunikasinya, tentunya yang namanya tajassus di luar izin dan sepengetahuannya. Dan kalau kita bicara di zaman sekarang, perkara kegiatan seperti ini hal yang sangat mudah, ya. Dengan alat komunikasi yang secanggih apapun, yang serahasia apapun, ya, insya Allah dengan kepakaran orang-orang zaman sekarang, ada namanya hacker, ada namanya macam-macam, ini ya mereka bisa apalagi dalam tanda kutip atas nama kekuasaan, apalagi dalam tanda kutip ada payung hukum. Nah, ini lebih mudah lagi. Kegiatan semacam ini terkenal dengan istilah spionase, ya, atau intelijen. Kata-kata tajassus ini sendiri
memberikan satu pemahaman, satu kegiatan yang bukan hanya sekali, Pak. Dan bukan hanya kegiatan yang asal-asalan, abal-abal, tapi kegiatan yang sungguh-sungguh. Ya. Di dalam bahasa Arab, kalau ada kata fa'ala, kalau sekedar fa'ala ya berbuat saja, berbuat. Ya. Tapi kalau tafa'ala, ini bedanya. Ta'fa'ainnya ada tasdid kemudian lam. Ini sungguh-sungguh, kemudian tidak cuma sekali, karena yufidul kasrah. Fungsi tafa'ala itu menunjukkan satu perbuatan kesungguhan. Jadi memang tajasus ini, ya kalau kita lihat bagaimana yang namanya operasi intelijen, kegiatan intelijen baik di tingkat nasional apalagi di tingkat negara-negara yang sudah kegiatannya begitu kuat, ini kita bisa memahami ya. Kesana itu begitu besar. Hanya yang perlu saya nasihatkan sebelum saya lupa pupung, ingat, kalau pembiayaan yang untuk membiayai Anda dimanapun Anda berada itu diambil dari uang rakyat, kemudian kerja adalah menyengsarakan rakyat, tunggulah akibatnya di akhirat kelak. Dosa Anda sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Maka ini kerja tajassusu amalun wadhi'. Tajassus ini sebenarnya aktivitas yang sangat rendah. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang rendah. Meskipun tampilan mereka sebagai orang-orang yang tinggi, tapi ketinggian mereka adalah dalam rangka untuk merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, dalam surat Al-Qasas, wal 'aqibatu lil muttaqin. Ayat ini Allah sebutkan dan ayat-ayat yang berbicara tentang Qarun. Insyaallah ini oleh kita semua ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi dan seterusnya itu. Maka kemudian Allah akhiri rangkaian ayat-ayat yang menyebut tentang Qarun dan kesombongannya, maka Allah mengatakan tilkat, itulah kampung akhirat. Naj'aluha, telah kami persiapkan, telah kami peruntukkan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi, menginginkan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan sesungguhnya akibat kesudahan yang baik Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang beramal dengan amal yang rendah, alamin nas, mentransfer, memindahkan, menyadap dan segala macam yang masuk dalam definisi ini dari manusia untuk dipindahkan kepada orang lain dalam rangka merusak, maka ini yang Allah sebutkan, tidak akan mendapat bagian dari akhirat. Mereka tidak ada tempat bagi mereka di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena surganya Allah hanya Allah peruntukkan kerusakan di atas muka bumi atas nama apapun, atas nama apapun. Kadang-kadang mereka itu beralasan atas nama apapun, selama itu yang termasuk dalam kaitan al-ifsadu fil ard, maka pelakunya terancam tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadis, tolong didengar baik-baik wahai para intel, riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Hadisnya pendek tapi cukup menyengat ya. Menyengat dalam pengertian orang-orang yang masih belum sadar. Rasulullah dukhulul jannata qattatun. Qattat. Apa itu qattatun? Qattat itu qaf ta alif ta. Itu pelakunya. Perbuatannya qatta yakutu. Ya. Kita ya kayak kutu gitu ya. Memang kerjanya itu cari kutu. Golek kesalahan mengatakan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang kerjanya mengumpulkan yajma, ya, mencari-cari kesalahan, mencari hal yang sudah tersembunyi, dilesep-lesep, dicari-cari berbagai macam cara.
pada manusia ini loh. Ternyata fulan demikian dan demikian, lil ifsad bainan nas, untuk merusak di kalangan, di antara masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Anda cari? Lalu apa yang Anda cari ya ketika di dunia ini tidak ada jaminan surga? Kalau Anda orang-orang yang beriman, sebenarnya masa depan Anda adalah suram. Kalau Anda KTP Anda Islam, maka sesungguhnya Anda dijamin, wallahi demi Allah, tidak akan masuk surga. Sangat terendah dan sangat dikutuk di dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maaf dalam bahasa Arab saya belum sempat menerjemahkan. Saya baca, insyaallah saya terangkan. Bagaimana tafsiran para ulama? Para ulama di dalam tafsirkan surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut. Dan janganlah kalian bertajassus. Qala Ibnu Jarir At-Tabari. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir Tabarinya, beliau rahimahullah menyatakan, wala yatatabba' ba'dukum aurata ba'din. Kalian atau sebagian di antara kalian mencari-cari aurat sebagian yang lain. Aurat itu maknanya rahasia, sesuatu yang privasi. Wala yabhath an sarairihi, dan dia tidak, janganlah dia, apa maksudnya, apa tujuannya? Ya bataghi bidzalika dzuhur ala uyubihi, yang dengan itu dia bisa mendapatkan atau bisa menampakkan di hadapan manusia yang lain tentang aib-aibnya. Walakin, akan tetapi, iqna'u bima dhahara lakum aw dhammu la ala ma ta'lamunahu min asrarihi. Dan titik-titik ini tentunya si cuplik sebagiannya. Akan tetapi, kata Imam At-Tabari, hendaklah kalian iqna'u itu qanaah, mencukupkan diri dengan informasi yang secara zahir. Secara zahir. Tidak usah kalian mencari-cari sesuatu yang di sebalik yang zahir. Karena memang Rasulullah menyatakan nahnu nahkum, untuk mungkin sesuatu yang sifatnya zahir. Kecuali nanti kalau kita bicara hal yang lebih detail lagi, kecuali memang ada indikasi hal itu harus diselidiki secara lebih dalam karena berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan kemaslahatan umat yang lebih luas. Nah, itu nanti cerita terperinci. Tapi secara umumnya kita ini diperintahkan di dalam Islam untuk menangkap sesuatu secara zahir. Muslim berpakaian muslimah, ya, memang dia datang ke masjid seperti kita, ya tidak usah kita mencari-cari keberadaan atau kita bahasa mudanya bersuudzon. Tampilan sebagaimana kita, tidak ada indikasi negatif, ya sudah kita terima. Dia adalah bagian dari saudara kita. Ada kejadian tertangkap intel yang nginteli pengajian, orangnya jenggotan luar biasa, dan memang seperti itu banyak, ya. Jenggotnya lebih tebal dari ustadznya malah. Wanginya sak masjid kalah wangi dengan minyak wanginya, karena memang sangune akeh gitu ya. Dananya besar, ya. Khusyuknya ketika mendengar yang lainnya. Ketika itu sudah terjadi, itu jangan jadi patokan untuk kita untuk mengukur yang lain. Nah, tidak usah, jangan. Itu kasus per kasus, sudahlah. Maka Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada kita, Imam At-Tabari dalam hal ini menjelaskan kepada iqna'u, ya, hendaklah kamu berqanaah, mengarah kepada selain yang zahir tadi. Maka berdasarkan hal itulah kalian memuji mereka, dan berdasarkan hal itulah kalian mencela mereka. Artinya kalau tampilannya sesuatu yang patut dicela, ya kita cela. Itu pun kalau memang diperlukan. Dan itu tidak dibangun di atas dasar sesuatu yang kalian ketahui melalui rahasia-rahasia. Resep Islam, ya, Al-Quran, resep As-Sunnah di dalam mengajarkan kepada kita bagaimana membangun masyarakat Muslim yang saling berukhuwah, saling menghargai privasi satu sama lainnya. Qala Syekh Al-Utsaimin, yang menjelaskan
masih kaitan dengan ayat ini, at-tajassusu udhiyatun yata'adza bihil mutajassas alaihi. Sebenarnya aktivitas tajassus ini adalah sesuatu yang menyakiti. Bahasa yang lainnya mendolimi, membuat orang lain tidak nyaman. Diri keluar dari pengajian satu tempat yang mungkin agak terpencil, lewati sawah-sawah, keluar pengajian kok di depan masjid ada tempat yang gelap, ada seseorang yang waras gitu. Kalau waras ngapain dia di situ, kan jadi nggak enak perasaannya, tersakiti dalam pengertian yang sangat terhati. Itu menjadikan ya insya Allah kita tidak takut dan tidak menjadikan kita tidak tenang, tidak, karena yang kita sampaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman kan jadi tanda tanya, kalau sekali, 2 kali, 3 kali begitu terus, ini sebenarnya orang mana sih ya? Kalau dikan barokah berjamaah, mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmah ya, nah ini dan lain sebagainya. Maka hanya sebatas itu saja yang saya alami sendiri, ya menjadikan kita tidak nyaman, meskipun itu tidak menghalangi langkah kita ya. Pada suatu ketika kita mengisi pengajian di satu tempat, sebelum pengajian ada salah seorang ya panitianya, Ustadz ini kelihatannya ada densus ikut kajian kita Ustadz. Alhamdulillah saya katakan, mau 1 truk mau 5 truk alhamdulillah ya. Hidayah dari Allah, karena kan kita mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah. Kita bukan mau rapat untuk makar, berontak kepada negara, tidak. Umat Islam adalah umat yang paling taat ya di dalam mentaati undang-undang. Yang penting jangan diganggu, yang penting jangan dibatasi kebebasannya. Umat yang paling taat. Izin Allah Subhanahu wa taala memerdekakan negara ini adalah umat Islam. Darah para kiai, para santri mengalir ya, membasahi bumi Nusantara yang sama-sama kita cintai ini. Masa kita akan makar ya, ini. Maka saya katakan alhamdulillah ya qadar Allah, karena saya mendengar informasi seperti yang sesuai. Justru ketika itu saya bicara tentang bahayanya munafik, tak jebles kayak di situ. Mudah-mudahan dapat hidayah ya, tapi ya kalau memang dia profesional enggak kaget-kaget gini ya biasa Pak. Mungkin ya malah mantung-mantung gitu. Alam sawabnya. Dan juga lebih berkali-kali dialami oleh teman-teman kita ya, para asatidz yang mungkin ya, jangkauan dakwahnya atau jangkauan dakwahnya lebih luas dari saya. Jadi kembali kepada Syekh Shalih Utsaimin, jadi ini sesuatu yang menyakiti ya, nanti kita sampaikan ayatnya. Ya ta'adza bihi al-mutajassas, yang menjadikan orang ya, termasuk keluarganya, apalagi kalau melibatkan akhwat itu kan hatinya lemah. Akhirnya kadang-kadang ya mudah-mudahan tidak ada, tapi bisa jadi karena ketakutan, sudah habis, sementara libur dulu dakwahnya, kondisi kayak gini, nanti ya kalau ada apa-apa diduk macam-macam seperti ini. Ini kan sesuatu yang membuat tidak nyaman. Maka wa yu'addi ilal baghdha wal adawah. Tajassus ini akan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Jadi ini orang kan elek banget kan seperti ini. Katanya supaya kita ini saling rukun ya. Katanya supaya kita ini Bhinneka Tunggal Ika, bergabung dalam kebinekaan. Meskipun sebelum ini saya dapat postingan itu seorang yang pakai kaos tulis belakangnya mungkin jenengan sudah, milik kamu dan kaummu, maka biarkanlah kami di neraka dengan kebinekaan. Itu model kayak gini. Allahu Akbar. Saya baca astagfirullah ya. Ini itu ucapan Abu Jahal ini ya. Ini berarti nantang sing kuwasa. Saya ulang ya. Kalau surga milik kamu dan kaummu ya, maka biarkanlah kami di neraka. Dan ini kan orang yang wis nggugu karepe dhewe, ndak mau dengar.
dakwah itu sudah mendapat, biarlah kami sesat, biarlah neraka ya sekian apa-apa, gitu ya. Begitu. Wa'iyatubillah. Nah, ini hati-hati Pak. Ini kalau ketemu orang pakai kaos seperti itu ya mungkin dinasihati lah. Yu'addi ila taklifil insan, ini nanti ya. Dan ini aktivitas ini nanti akan membebani seseorang, akan menjadikan seseorang itu dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Bahasa kita kok kayak kurang gawean gitu loh. Wong kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita masih banyak, sangat banyak. Dalam pengertian kita pahami saja Allah larang kita ini mungkin masih banyak yang kita langgar. Kok ditambah-tambahi lagi? Jadi semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahasakan oleh Syekh Shalih Utsaimin, taklifil insan nafsahu ma la yalzamuhu. Orang itu membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak diwajibkan. Tidak perlu kita mengetahui saudara kita ini. Ini kalau di rumah apa ya, di rumah ya kayak gitu, tidak diinjen barang. Nanti kalau diculek malah jadi masalah. Sebab menculek orang yang menginjen, nanti ada keterangannya di sini. Itu sebenarnya hak bagi orang yang tuan rumah, dan itu sah dalam hukum syariat. Ada khusus ya hukum ya, ini mata-mata yang kurang gawean. Nah, ini ya. Maka ini ya. Fa inna kata jidul mutajassas al-mutajassis. Anda kata mendapati orang yang kerjanya tajasus ini ke sana kemari, melihat sana ini, hanya untuk kerja yang seperti itu, hanya untuk aktivitas yang tidak diperintahkan oleh Allah, kemudian nambahi dosa. Walaupun tajasus dalam masalah umum loh ya, apalagi kalau kita sudah masuk urusan-urusan berkaitan dengan keumatan, merugikan Islam dan kaum muslimin, objeknya adalah para dai, para orang-orang yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata udhiyati ibadillah. Naudzubillah min dzalik. Orang ini telah mencapek-capekkan dirinya dalam rangka mengganggu hamba-hamba Allah yang lain. Kan ini berarti amalan yang sangat dikutuk ya, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni muharraman fala tadzalamu, di dalam cuplikan hadis qudsi yang sudah cukup terkenal. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku haramkan ke atas diriku kezaliman, untuk berbuat zalim, dan aku jadikan kezaliman itu haram untuk kalian lakukan sesama kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Sempurnakan di dalam hadis Rasulullah SAW juga melarang. Ini hadisnya muttafaqun alaih, tapi saya cuplikkan saja menyingkat waktu. Yang di antara isinya la tajassasu wala tahassasu. Di sini bedanya antara titik saja. La tajassasu jim, yang kedua la tahassasu. Ini maknanya sebenarnya sama. Janganlah kalian bertajassus. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari dalam kitabnya, beliau bisabbil anuk fi udhunihi faminal jaza min jinsil amal. Sesungguhnya Rasulullah di dalam sebuah hadis ini mengancam orang yang kerjanya nguping. Mumpung saya ingat, saya peringatkan kita dalam rangka mencari kesalahan orang lain, tajasus ini termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Kalau nggak salah nomor 42 minal kabir. Maka Rasulullah mengancam di dalam sebuah hadis, orang yang mendengar karihun, barang siapa yang mencoba nguping-nguping, memata-matai, menyadap dengan cara apapun, dan mereka tidak suka karena itu privasi mereka, kata Rasulullah SAW, mereka diancam di hari kiamat nanti akan dituangkan. Ibnu Hajar, al-anuk hanya panjang, timah yang panas, timah akhirat Pak, bukan timah dunia, bukan timah panasnya polisi, bukan. Ini timah akhirat yang panasnya luar biasa, dituangkan di telinganya. Ini loh, telinga yang suka mendengar sesuatu yang bukan
sesuatu yang tidak layak untuk dia dengar dalam rotinas, rahasia-rahasia manusia. Meskipun ini bahasanya mendengar, barangkali kalau kita kiaskan dengan yang lebih luas, ya dengan cara menyadap, dengan cara mencari-cari informasi sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi. Dan Allah maha tahu bagaimana menyiksa hambanya sesuai dengan amal. Ditetapkan oleh para ulama, innamal jaza min jinsil amal. Wa naqala al-hafidh an Abi Jamrah ma nassahu dan Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau menakal dari Ibnu saja, wa qala fi mustami'i hadithi man yakrah istima'ahu, di dalam mengomentari orang yang menguping mendengar-dengar pembicaraan orang yang sebenarnya dia tidak suka kalau didengar oleh orang lain. Apa katanya? Yadkhulu man dakhala manzilahu. Ini dalam pengetup pintunya, kemudian berbicara di dalam rumahnya, maka fa inna qarinatu halihi tadullu ala nabi. Dari kondisinya bisa kita pahami orang itu berarti tidak ingin orang lain mendengar dan mengetahui privasinya. Ini namanya qarinah keadaannya. Man yastami' ilaihi, barang siapa yang berupaya untuk mendengar orang tadi yang sudah masuk rumahnya, ditutup pintunya, kemudian mendengar sesuatu yang menjadi privasinya, maka orang itu masuk dalam ancaman hadis yang kita sebutkan di atas. Wa huwa kaman yanduru ilaihi, ini hukumnya sama dengan orang yang melihat secara langsung dengan menggunakan telinga, hukumnya langsung dalam pengertian dengan mengintip atau dengan berupaya mendengar-dengar dalam kondisi dan keadaan objeknya tidak waradul wa'id fihi wa li'annahum law faqa'u ainahu lakanat ghadara. Ini yang saya sampaikan tadi, diinteli ataupun diupaya dicari-cari rahasia dan privasinya ini dengan cara misalnya mengintai tadi, kalau diculek matanya maka itu hukumnya tidak mengapa di dalam Islam, dalam hukum Islam. Tapi hukum negara wallahu alam bisawab ya, barangkali beda. Jadi ini perlu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ayat ini meskipun berbicara secara umum, tapi dalam kaitan tajam orang yang menyakiti orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Apa salahnya orang menerangkan Al-Quran? Apa salahnya orang menerangkan syariat Islam? Apa salahnya orang berbicara khilafah? Apa tidak boleh kita berbicara tentang khilafah? Wong itu ada ayatnya. Wah, itu nanti ini akan menimbulkan radikalisme. Katanya Pak Menteri Agama, orang yang hafal Quran saja ini jadi bibit radikalisme. La haula wala quwata illa billah. Jadi mau dijadikan apa kita yang sedang santer? Sebaiknya seluruh Indonesia pesantren ditutup katanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini ya tentunya apa yang saya sampaikan ini bukan berarti terus ya, untuk sebagai sesuatu yang kita tindak lanjuti dengan tindakan-tindakan yang di luar koridor hukum, tidak. Tapi ini sebagai satu nasihat, intel dimanapun kalian berada, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ingat, dunia yang kalian cari itu nggak seberapa. Kata laukanatid dunya indallahi, laukanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syurbatama'in. Kalau seandainya di sisi Allah dengan satu dari sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW, niscaya orang kafir itu tidak akan Allah berikan walaupun seteguk air untuk mereka minum. Oleh karena itu begitu hinanya dunia yang kalian cari dengan cara yang sangat terhina. Ingat ya, kematian kita ini wahai para intel di seluruh tempat kalian berada ya. Tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, carilah kerja yang halalan, thayyib
meskipun rekoso, meskipun sedikit hasilnya, insya Allah itu merupakan barokah yang bisa mengantarkan Anda menuju pintu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa duit banyak tapi hidupnya juga tidak? Sebab ketenangan itu hanya pada iman. Ketenangan hanya ada di dalam hati yang ada di dalamnya qalbun salim. Selain itu tidak ada ketenangan. Allah menjamin alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan dzulmin, kezaliman. Meskipun dalam ayat tersebut para ulama tafsir mengatakan bisyirkin, dengan kesyirikan. Mereka yang ada pada mereka ketenangan, artinya imannya tidak bercampur dengan kesyirikan, tauhidnya lurus ya. Sebab orang yang seperti ini Anda berada, bahwasanya tindakan Anda ini kalau ada kaitan dengan urusan wala wal bara, ketaatan kepada selain Allah, ketahuilah di antara bentuk kesyirikan kepada Allah adalah syirkut ta'ah. Ketika Anda taat kepada neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tol langsung tidak mampir kemana-mana. Karena ini satu kesyirikan yang sangat dahsyat, syirkun akbar. Anda bekerja untuk orang lain dan Anda berani mempertaruhkan akhirat Anda ya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melanggar sesuatu yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang sabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Dalam kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram ke atas sesama kalian. Maka ini sebagai nasihat dari saya hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan juga untuk kita semua. Apa yang penting saya peringatkan untuk kita semua? Kita semua ini kadang-kadang ketika tidak memahami permasalahan, ya, hati-hati. Jadi hati-hati, mari kita hindarkan hal-hal yang nanti akan memerangkap kita, menjerumuskan kita ke dalam tindakan yang sebenarnya bagian dari tajasus juga. Sedikit saya sampai menutup, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sampai beliau mengajarkan kepada kita sama orang-orang beriman dalam mengatur urusan ngomong, bicara saja. Orang beriman itu sangat menghitung apa yang keluar dari lisannya. Beliau mengatakan kalau Anda bertanya kepada saudara Anda sesuatu yang tidak penting, nanti menjadikan saudara Anda dalam posisi yang, contohnya simpel, saudara Anda datang dari satu tempat, dari mana kamu datang? Jadi sesuatu yang itu tidak penting ya, bagi kita. Jadi kadang-kadang kalau itu dijawab oleh seseorang yang sebenarnya dia ingin menutup dari mana dia datang, dan dia tidak merasa nyaman ditanya seperti itu, maka ketika dia akan terus terang, barangkali ini sesuatu yang tidak tepat. Ketika diri dia sebagai orang yang berdosa, maka beliau sampai, nanti silakan dibaca sendiri dalam kitab Ihya Ulumuddin, termasuk hal-hal yang menghancurkan al-muhlikat itu di dalam kaitan seseorang yang tidak pandai di dalam menjaga lisan, hifdzul lisan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bisa kita masing-masing, dan kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bertasbih kifarah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.